Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Faqala ta'ala wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Wa qala nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam al mautu qiyamatun faman mata qamat qiyamatuhu. Yang saya hormati seluruh pengurus Masjid Jami Uswatun Hasanah, jemaah bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Marilah kita bersama panjatkan puja, puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang sangat besar. Mana nikmat iman dan Islam. Terutama nikmat diberikan pertolongan untuk taat. Sesudah tadi malam kita diistirahatkan oleh Allah, lalu dibangunkan kembali untuk menyempurnakan sisa jatah usia kita. Mudah-mudahan di jatah usia yang Allah berikan kepada kita semua, kita diberikan rezeki taat kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Nikmat apalagi? Nikmat yang baru saja kita peringati hari kemarin. Nikmat apa? Kemerdekaan. Pokoknya nama merdeka we gitulah. Sing jadi doa gitu. Cenah merdeka tapi anu geus we merdeka pokoknya. Agar apa? Agar jadi doa, karena ucapan adalah doa. Merdeka. Doa kita merdeka cari cing wae. Sugano jadi doa atuh Pak, merdeka we kitu so. Mereka lumayan. Isukan jadi doa juga begitu. Walau tuh Pak Ustaz mau nyomber kok goding hutang terbuat. Orang merdeka. Sing jadi doa. Daripada ngomongkan mau jadi solusi, doa mah solusi. Karena kita mah tidak memiliki kekuatan, cuma kekuatannya doa. Jamaah rahimakumullah, lisan kita jangan bosan untuk mengaturkan shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita harapkan syafaatnya shalawat tersebut tidak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'ut tabi'in termasuk kita selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, meskipun di suasana merdeka, tapi ada sedikit nasihat dari Nabi, ada satu larangan dan ada satu anjuran. Meskipun di suasana gembira, maka janganlah banyak ketawa. Ketawa boleh, banyak jangan.
Kenapa? Karena banyak ketawa akan mengeraskan hati. Tapi kalau pingin ketawa, ya ketawa. Kalau tidak pingin ketawa, ya ulah, udah terame. Ya, enakan. Apa anjurannya? Banyaklah ingat mati. Ingat mati, ketika seseorang ingat mati, dalam hal duniawi pun, dia akan sungguh-sungguh bekerja. Apalagi dalam hal ibadah, dia akan sungguh-sungguh ibadah. Kenapa? Karena kita tahu seorang yang bekerja tidak akan selamanya bekerja. Suatu saat akan purna tugas. RT seberapa tahun? 5 tahun. Aya nu RT seumur hidup. Darah 5 neueuh gajihan. RW seberapa tahun? 5 tahun. Camat sadaik naik. Tuh sadaik no. Seberapa tahun? Kades, bupati, wali kota, kan sebanyak sekarang banyak PLT ya, karena habis jabatannya. Termasuk presiden pun sudah habis masanya. Alhamdulillah Allah mentakdirkan presiden orang teh saha? Itu apa? Can apa? Engke we dilantik tinggalnya. Urang doakeun saha wae nu mimpin sing amanah. Amin atuh amin. Amin Bu. Aya di payunnya, tenang aya. Sehingga di masa akhir jabatannya beliau memohon maaf, memang harus demikian. Ya. Mungkin ada kebijakan, mungkin apa yang tidak sesuai. Kalau ada salahnya kita maafkan, kalau ada kurangnya kita tambahin, gitu aja lah sebagai rakyat. Jamaah rahimakumullah, itu kita menilai orang lain, menilai presiden, RT, RW. Sekarang kita nilai kita. Kita pun sama, akan purna tugas dari dunia. Mohon maaf, usianya yang sudah tidak muda lagi, lain kolot, awas. Ya, tidak muda lagi. Sebentar lagi akan dijemput pulang. Dan mohon doa, hari kemarin ada 2 istri dari tokoh yang wafat. Yang pertama istri dari Palabeahur ya, Pak Cecep ya, yang Cidahu. Yang kedua istri dari Pak Haji Komar, dari Ketua BPD. Kita doakan almarhumah yang sudah pulang menghadap Allah diterima iman Islamnya, diberikan nikmat kubur. Amin ya rabbal alamin. Di saat seseorang pulang menghadap Allah, maka dia akan diantarkan oleh 3. Bahkan dalam keterangan ada yang oleh 2. Siapa yang 3? Yakni ketika hidupnya dia hartanya banyak, keluarganya banyak, amalnya banyak, maka diantarkan oleh 3. Keluarganya menghantarkannya banyak, termasuk kendaraannya pun ikut menghantarkan. Tetapi yang 2 pulang, keluarganya pulang, istrinya pulang. Kalau ikut antar, kalau yang nggak antar ya enggak. Yang ikut ke dalam dirinya ke alam barzah hanyalah amalnya. Maka fokuslah kepada kekasih yang sebenarnya. Siapa? Amal kita. Sehingga kata Nabi Muhammad SAW, lam ya'ti alal kubur yaumun ila wa tatakallamu bisiti kalimah. Kuburan yang kita anggap angker, padahal itu adalah tempat jasad kalau alamnya tergantung amal kita.
Kalau kuburan tempat penyimpanan jenazah, ya segitu ukurannya. Mau yang kaya kek, yang miskin kek, pejabat, sama Pak. Oh, ada iya mah presiden suka 3 hektar kuburan nanti. Enggak, sama Pak ya. Yang miskin, ima kilometer nanti 3 senti we. Enggak, sama Pak. Kalau tempat penyimpanan jenazah, tapi alam tergantung amal solehnya ketika hidup di dunia. Yang pertama kata alam barzah, kata kuburan, patakulu ana baitul gurbah, aku adalah rumah perantauan, rumah yang jauh. Contohnya di sini yang wafat jarang yang dimakamkan di sini. Di mana? Dekat jauh? Jauh ya. Sehingga semasa hidupnya pun makanya kali-kali tengok Pak ke kuburan orang teh, oh iya pendapatan orang teh gitu. Jadi mengke gampang uwi bilih sasar ke sama tempat balik. Wa ana baitul wahdah, aku rumah terpencil. Wa ana baitul wahsyah, aku rumah yang sunyi. Wa ana baitu dzulmati, aku rumah kegelapan. Wa ana baitu turab, aku adalah rumah tanah. Meskipun semasa hidupnya adalah pengusaha keramik, pengusaha marmer, tidak bisa Pak kuburannya pakai marmer, pakai keramik, tetap tanah. Wa ana baitu dudi, dan aku adalah rumah belatu. Itulah kuburan setiap hari berkata 6 kalimat. Cuma kita tidak mendengar. Sehingga dalam kitab Ihya Ulumuddin disebutkan, tatkala seseorang masuk ke alam barzah, kecuali kuburannya itu akan berkata seperti tadi, aku adalah rumah perantauan, rumah terpencil, aku rumah sunyi, rumah yang gelap, rumah tanah, dan rumah belatu. Kata kuburan, hei Fulan bin Fulan, kalau engkau semasa hidupmu taat pada Allah, maka engkau di sini aku adalah rahmat bagimu. Diulang, hei kamu, jika engkau semasa hidupmu taat pada Allah, maka sekarang aku adalah rahmat bagimu. Alam barzah yang tadi menyebutkan 6 kata, maka berubah akan menjadi kasih sayang. Kenapa? Sebabnya semasa hidupnya taat pada Allah. Orang yang sudah berada di alam barzah sekarang, yang tidak taat, mungkin dia menyesal, pingin taat, pingin duduk di masjid, pingin baca Quran, pingin amal soleh, tapi kepingin sesudah berada di alam barzah adalah yang mustahil terjadi. Tidak bisa. Nah, kita yang masih diberikan kepercayaan oleh Allah hidup hari ini, jangan sia-siakan. Makanya kalau mengisi kemerdekaan, tolong adakan dulu Fatihah lah tuh. Sekarang taruna teh, mari sebelum kita adakan lomba, kita bacakan Al-Fatihah untuk para pejuang. Karena itu yang diharapkan oleh para pejuang. Ya. Kirang barat tablik akbar mah, kirang barat tahlilan mah, kirang barat sedekah ke para pejuang mah.
Dengan nanti pikir petaran teh careurik sebagian mah gitu. Duka kirang perhatian di pemerintah duka naon tak itu duka gitu. Acan penginten acan tadi bukan nama merdeka we lah gitu. Merdeka apa? Merdeka tuh merdeka. Sugan jadi do. Nah. Diulang jadi ketika engkau semasa hidupmu taat, maka sekarang aku jadi rahmat bagimu. Tidak akan sunyi, tidak akan gelap, ya, tidak akan sumpek. Kenapa? Buah dari ketaatan yang kita lakukan. Tapi sebaliknya, jika engkau semasa hidupmu adalah durhaka, maka aku sekarang adalah siksaan atasmu. Mungkin kita sudah dengar ketika seseorang jika tidak bisa menjawab pertanyaan dari Munkar Nakir akan dipukul oleh gada. Kuburan akan menghimpit. Maka pantas kata kuburan, ketika engkau semasa hidupmu durhaka pada Allah, aku adalah siksaan bagimu. Siapa yang bisa menolong? Tidak ada. Kecuali amal soleh yang dia bawa dan doa dari orang yang hidup. Makanya doa dari orang yang hidup kepada Allah untuk yang meninggal itu sampai, Pak. Nih kita sekarang nih didikan orang tua kita soleh, sholat, baca Quran, sedekah, itu pahala otomatis ngalir pada orang tua meskipun tanpa diisolkan. Diulang, jadi kesolehan kita akan mengalir pahalanya pada ayah dan ibu tanpa diisolkan. Kalau pada orang lain harus diisolkan. Ketika akan disiksa kata anaknya, oh big firli wali walidaya, berhenti, Pak. Disiksa saja. Robik pilih wali walidaya, matak tong sekali robik pilih wali walidaya. Jadi robik pilih wali walidaya warhamu maka marobayani suged itu jadikan wirid, jadikan aurad 100. Wah cenah seueur teuing daga akan setimpal dengan kebaikan ayah dan ibu yang sudah mereka lakukan pada kita. Jadi bermanfaat. Coba takbir keempat doa jenazah apa? Waghfir lana, ke kesananya Robbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Ada di sana. Ini menunjukkan sampai, Pak. Makanya suka ada tali itu sampai, Pak. Sedekah air, sedekah minuman, sedekah lepet, bala-bala, 7 emi. Ada yang orang kaya mah, Pak. Wah, emer badak itu teh sama. Karena itu yang diharapkan oleh orang yang ada di alam barzah. Karena dirinya di alam barzah sudah tidak bisa beramal. Hanya mengharapkan doa dari orang yang hidup. Anaknya, temannya, keluarganya. Untuk kenapa tuh kita oleh Allah disuruh sholat? Oleh Allah disuruh puasa? Oleh Allah disuruh haji? Disuruh jihad? Disuruh apa? Disuruh sedekah. Itu semua bukan untuk Allah. Kita taat tidak akan menambah kemuliaan dan Allah karena Allah sudah mulia. Kita tidak taat tidak mengurangi kemuliaan Allah, kerajaan Allah. Tidak akan. Allah tidak untung dengan taat kita dan Allah tidak rugi dengan maksiat kita. Untuk siapa? Ya untuk hambanya sendiri. Sehingga kata berkata, tatkala seseorang masuk di alam barzah, amal soleh yang dilakukan ketika hidup, yang wajib tadi, apalagi ditambah yang sunat-sunat, maka tatkala ada malaikat azab yang akan menyiksa, amal soleh tadi akan menjadi benteng untuk dirinya. Kurang ya Pak, lamun cicing di tempat ayah benteng, ayah gogok mual anu bisa ngeger. Nawan sababna dari benteng.
Maka malaikat ajab yang akan menyiksa tadi mulai akan menyiksa lewat kakinya. Lewat kaki disiksa ya. Maka sholat yang oleh hamba tersebut dilakukan semasa hidupnya, mulai dari baliknya sampai dijemput pulang oleh Allah, akan membentenginya. Engkau tidak ada jalan wahai malaikat untuk menyiksa hamba ini. Kenapa? Hamba ini semasa hidupnya berdiri lama untukku karena Allah. Tidak ada jalan. Wajibna jadi penghalang canu sunatna. Qobla subuh, qobla duhur, bada duhur, qobla asar, bada maghrib, bada isya, can tahajud, can witir, can duha. Tidak ada jalan untuk menyiksa hamba yang rajin sholat. Cuma mohon maaf, ini tentang fikih. Tolong saling mengingatkan. Siapa tahu yang sholatnya masih ada rukun-rukun yang secara terang-terangan ini bukan purunya. Secara misalkan sepakat, ini mah sepakat bahwa tidak melakukan ini batal misalkan. Ini tolong saling mengingatkan. Kalau dalam puru nggak apa-apa dalam puru. Misal ibtitah beda-beda jangan dimasalahkan karena puru. Karena tidak batal. Baik Allahumma bait baini boleh. Allahu akbar kabiro itu jangan dibahas. Ini mah secara ilmu fikih sepakat 4 madhab batal misalkan. Mana dalam puru nih jangan dimasalahkan. Bismillah sir dan jahar jangan dimasalahkan. Karena itu puru. Ini mah sepakat misalkan tasdidatul Fatihah misalkan. Dan dia masih bisa waktu untuk belajar. Ini tolong diingatkan. Karena satu tasdid saja tidak dibaca itu tidak sah sholat. Kalau bagi yang sudah belajar tapi tidak bisa, beda cerita Pak. Ini misalkan coba baca iya karena buduh iya doi iya itu tadi tas tapi dia belajar, insya Allah ini dimaafkan karena ada apa? Belajar ya. Tapi kalau jelas ada waktu untuk belajar tapi tidak belajar, tidak ada jalan untuk dimaafkan. Ini dalam masalah fikih karena sholat. Karena kan ada hadis shollu kama ra'aitumuni usolli. Kemudian yang dalam kitab Sapinah tentang sholat ada rukun qauli, rukun fi'li, rukun qalbi. Ini ada rukun. Kalau ditinggalkan tidak sah, berarti batal sholatnya. Ini perlu diperbaiki fikihnya. Ya. Dan ini pun kalau masalah puru harus saling terima. Ini mah kalau tidak dalam masalah puru. Ngangkat tangan itu beda-beda, jangan masalah. Yang begini silakan, yang begini silakan. Ya. Tapi kalau dalam tidak masalah puru sepakat, misalkan ini meninggalkannya batal, ini tolong saling ingatkan. Dalam duduk tasawuf akhir misalkan kakinya tidak benar, tolong diingatkan. Saling mengingatkan. Ini tentang sholat. Jabarakumullah. Apalagi kata malaikat ajab, hamba ini tidak bisa disiksa lewat kaki karena semasa hidupnya rajin sholat, rajin melangkah ke pengajian, rajin menengok orang jenazah. Kakinya jadi penghalang. Tidak bisa. Kata malaikat, sekarang aku akan siksa lewat kepalanya. Maka puasa jadi benteng. Tadi kan kaki selamat, maka puasanya jadi benteng. Kata kepalanya, malaikat, kau tidak bisa menyiksa hamba ini. Karena hamba ini semasa hidup tidak makan, tidak minum, meninggalkan syahwatnya. Karena aku dan karena Allah, untukku karena Allah. Kau tidak ada jalan. Kemarin Muharram saum, paling sedikit berapa hari? 1, sedang 2, banyak? Kan Bapak mah 3 hari insya Allah, 9-nya saum, 10-nya saum, 11-nya saum. Ditambah sawalnya. Kata malaikat,
Aku tidak bisa menyiksa lewat hamba ini karena puasa menjadi benteng. Dari belakang kepala puasa menghadang. Di depan kepalanya puasanya jadi benteng penghadangnya. Dari atas kepalanya tidak bisa. Maka ternyata puasa yang kita lakukan, yang haus, yang lapar, ternyata di alam barzah jadi benteng. Apa yang depan utara puasa? Solusinya bagaimana? Kenwe nu atos sematos. Nah itu kumah tinggal penyesalan. Tapi ingat kodo harus bang. Misalkan saya mah yakin dah rajin puasa teti usia 50 tahun. Aina usia karek 50 hiji. Berarti berapa kali kodo pak? Etang we barek teh 15 tahun. Berarti 900 kali kodoanan. Nya, can kalikeun nya. Nu inget we nu pokona we heula. Oh, dietang-etang aya 100 puasa kodoanan. Tos we kodoanan. Kalina ada tukang we teh rada berat. Ya, misalkan gitu kan. Ya, jadi tugasnya, jadi jangan pesimis. Para puasa we sakalian, jangan. Tapi jadi pendorong, mari bersama. Karena puasa yang kita lakukan akan menjadi benteng. Malaikat cari jalan lain untuk menyiksa hambanya. Karena ketika jalan kaki tidak bisa ada sholat menjadi benteng. Ketika lewat kepalanya puasanya jadi benteng. Cek malaikat oh cenah enak ya sugan we lewat badan awakna we ya babuk awakna we. Maka haji menjadi benteng, umroh menjadi benteng. Nucan haji umroh jumaahan yang belum haji dan umroh mudah-mudahan suatu saat kita bisa haji umroh. Amin. Haji menjadi benteng, tidak bisa lewat menyiksa lewat badannya. Badan dari belakang tidak bisa, badan dari kanan tidak bisa, badan dari kiri tidak bisa, badan dari belakang depan nggak bisa. Kenapa? Haji dan jihadnya menjadi benteng baginya. Makanya yang sudah daftar tong dicanak deui nya, yang belum ya orang nabung we sasarangan ya. Bagaimana jihad? Apakah harus ke mana keluar? Jihad bagi orang Islam sekarang misalkan di Blok M ya, misalkan membantu tetangga yang membutuhkan. Bidi orang mau bala kecerakan merdeka pek tetangga teh kalaparan. Tetangga teh abdi merdeka di mana? Nya beas ge canaon? Can kenging. Bantuan ge can kenging di desa masih eta we nu meunang teh 10 kilo. Itu misalkan ini kita jihad berjuang. Makanya sebentar lagi akan ada pilkada. Ada ya pilkada ya? Berapa? Bulan apa? November terehnya. Nyawayana kada milih Pak. Dongki wah da abdi macan milih sasage anggar we gawe. Hati-hati, kita pilih sesuai hati nurani, sesuai ilmu. Berikan jabatan kepada orang yang mampu terhadap jabatan. Nurada nu deket betul. Ya, ulah secara ilmu kita tahu latar belakangnya, basicnya, pergaulannya misalkan. Pikacauan orang teh milih berarti hancur. Nanti gara-gara orang memilih misalkan. Hati-hati. Karena menentukan. Itu jihad, berarti jihad dengan jabatannya. Kita jihad dengan suaranya. Islam, jihadnya apa? Yang memperdalami Islam. Jangan sampai Islam tidak tahu tentang Islam. Ini jihad. Jihad suami menjemput napako, mendidik istrinya yang banyak, istrinya mendidik anaknya. Itu adalah jihad. Termasuk sekarang kita datang ke pengajian
Ini jihad. Man horoja fi talabil ilmi bahwa fi sabilillah hatta yarji'a. Siapa orang yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu adalah jihad. Sehingga jamaah rahimakumullah, di saat kita menuntut ilmu, maka kita termasuk orang yang menegakkan agama, orang yang menghidupkan agama, termasuk jihad. Karena agama rusak, agama hancur oleh 4 orang. Ini berkaitan dengan jihad. Di saat orang berilmu tidak mengamalkan ilmunya, maka agama akan rusak. Tapi hati-hati Pak menyimpulkannya Pak. Aduh cenah abdi ge ngaji osok kan ngamalkeun natara eureun we ngaji teh, itu salah menyimpulkan. Justru ketika tidak ngaji lebih parah. Jadi ada kesempatan Pak nu ngaji mah ngamalkeun suatu saat gitu. Yang kedua, yang beramal tapi tidak disertai ilmu. Salat nama rajin, ngaji nama ngan ilmunya tidak ada, rusak agama. Dan yang ketiga, dirinya tidak tahu tentang agama, tidak mau belajar agama, ini rusak. Dan yang terakhir, orang yang menghalang-halangi orang yang menuntut ilmu agama. Solusinya bagaimana? Yang berilmu, mari sekuat tenaga beramal. Yang beramalnya bagus tapi kurang ilmu, mari hal apa yang belum sempurna dengan ilmunya, sedikit-sedikit saja, sedikit-sedikit. Yang ketiga, mari yang masih kurang dalam ilmu agama, mari yang lebih urgent mana? Jadi tidak semuanya Pak. Jadi yang kita tanya diri kita, ini saya mah Pak belum paham tentang sholat tahajud misalnya. Karena yang wajibah sudah misalkan tahajud perdalam. Aduh saya mah karena rek haji ya, baca bab haji. Aduh saya mah hati sok aya sombong iri ujub tentang apa? Tentang hati gitu aja. Jadi yang paling urgent apa gitu. Jadi kalau berobat mah beginilah. Kita teh lagi pusing, berarti kita cari obat apa? Pusing udah kernaon. Pusing kan kitanya. Nah, jadi yang paling urgent apa? Ulangnya pusing beli obat mencret misalkan. Jadi kan gak nyambung. Termasuk dalam hal ilmu agama. Yang paling urgent dalam diri kita yang belum paham itu apa? Oh, sejarah kemerdekaan misalnya, bacalah sejarah kemerdekaan. Jadi tidak semuanya harus kita ambil. Yang lebih urgent mana, yang lebih penting dibutuhkan ketika itu. Jamaah rahimakumullah, itu jihad. Yang kata kita jihad besar, tapi kata Nabi jihad kecil. Mana berperang melawan musuh? Perang Badar yang kita lihat nyawa taruhan, kata Nabi jihad kecil. Jihad besar ternyata memerangi nafsu kita, bukan nafsu orang. Tapi ketika Allah memberikan pertolongan, nafsu bisa kita kalahkan. Dari jam 4 kita dibangunkan, digerakkan untuk wudu, untuk sujud, untuk ruku, untuk baca Quran. Kenapa mudah? Allah memberikan pertolongan. Yang terakhir apa? Kata malaikat azab, oh hamba ini dari kaki tidak bisa, kepala tidak bisa disiksa, lewat badan tidak bisa, lewat kepala tidak bisa. Ini terakhir nih, lewat tangan. Maka karena hamba ini semasa hidupnya rajin zakat, rajin berbagi, rajin menolong, rajin infak, rajin sedekah, maka tangannya tidak bisa disiksa. Karena ada apa? Sedekah menjadi benteng.
Bilih Pak ayat tatangga gaduh semetan kapinjol sok ya sa RT RT berapa teh RT na misalkan ya mengarangnya di RT opat teh anu kajerat pinjol duit ka stres misalkan ya sok ngariung pengurus teh sabaraha hutangna oh ternyata 20 juta sebab na berita ayah nudugi ka gantung diri bunuh diri gara-gara pinjaman lain sok ngariung misalkan nu balaleung harta nu dititipan rada loba harta 1 juta ewang lunasan tapi tetap dibayar ngan teu aya bungaan bener gitu karena kita mah menolong bukan cari untung kira-kira nu ditolongan atau teu lamun kita tidak bisa mendapatkan kita seperti orang itu ya biasa tapi bayangkan kita yang terjeratnya misalkan betapa bahagianya kita ditolong orang maka pantas sedekah tadi jadi benteng untuk dirinya ketika akan disiksa jadi benteng tidak bisa lewat tangan misalkan tadi misalkan saudara kita yang punya utang ya bilih PRT gaduh sametan bantuan ku sa RT bilih sa RW gaduh sametan bayar bilih negara gaduh sametan bilih ya, kayaknya tapi baca-baca mah Pak hampir tiap presiden itu mau wariskan utang ya baca-baca aja lihat bagaimana solusinya doakeun deui da kumaha atuh tidak bisa diomongkan Pak leres Pak urang teh ngagoreng presiden kahiji wah presiden gaji mana solusi teh Pak enggak akan dititah mayar pajak urang teh teu mayar ngadon nyumpul nya sok mun aya surat dari desa kayak pajak bangunannya PBB ya ya bayar karena itu caranya kita kan doa sudah ya Allah lunaskan hutang negara misalkan ya bayar PBB dah karena itu orang bisa dengan sakitnya nah untuk itu ya bisa itu ogening beki namaan eta mah urusan di luhur urusan kita mah doanya sudah PBB bayar apa lagi ya kamari upacara ya sudah itu terserah di atas nah itu adalah sedekah beruntungnya bagi kita tatkala malaikat ajab sudah tidak mampu menyiksa apa yang terjadi maka datanglah malaikat rahmat yang tadinya mau disiksa tidak jadi karena buah dari amal soleh yang dia lakukan ketika hidup maka datanglah malaikat rahmat kata malaikat rahmat bergembiralah engkau yang tadinya mau disiksa malaikat rahmat yang datang diganti dengan malaikat rahmat. Kata malaikat rahmat, gembiralah engkau ketika hidup dan sekarang pun kau gembira. Maka malaikat rahmat datang membawa hamparan. Meh kahati meureun hamparan teh lah rek kasur rek naon lah permadani karpet misalkan. Tapi tidak bisa gampangkan karpet seperti begini, nggak bisa. Dihamparkan hamparan. Sebesar apa, selebar apa? Sejauh mata memandang maka lelahnya dia sholat lelahnya dia jihad puasa sedekah hilang Pak di alam badiah pun dia sudah mendapat nikmat maka didatangkan lampu dari surga dia bercahaya yang tadi kata kuburan ana baitudul mati berubah menjadi terang maka kata malaikat rahmat engkau mendapatkan rahmat, mendapatkan hamparan, mendapat cahaya. Sampai kapan? Engkau dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan yang kita dengar tadi 6 kalimat. Aku but rumah perantauan. Aku rumah terpencil. Aku rumah sunyi. Aku rumah belatung. Aku rumah tanah. Aku rumah gelap. Hilang Pak. Berubah. Jika
semasa hidup amal soleh. Kesimpulannya, di sisa umur kita, mari berjuang sedikit demi sedikit, perbaiki jika ada yang kurang, amalan. Jaga diri kita, istri kita, anak. Kalau sudah, tetangga kita ajak sholat, ajak saum, ajak sedekah. Kita saling bergandengan tangan untuk saling mengingatkan. Mudah-mudahan di akhir hayat kita semua diberikan rezeki husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Amin ya rabbal alamin. Hamdan syakiri, hamdan naimi, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim li sultani. Rabbana ighfir lana wa li walidina wa li masayihina wa li ikhwanina li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampuni dosa ibu bapak kami, guru-guru kami, muslimin muslimat, para pejuang yang telah mengorbankan hartanya, tenaganya, bahkan nyawanya. Berikanlah nikmat kubur, golongkan mereka kepada golongan syahid yang mendapat ridhamu dan surgamu. Ya Allah, berilah kami pertolongan di sisa akhir hayat kami untuk taat padamu, melaksanakan perintahmu dan menjauhi laranganmu, sehingga tatkala engkau wafatkan kami, wafat dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.